Pengelolaan kinerja kepala sekolah mengisi pada dokumen tindak lanjut setelah diobservasi oleh pengawas. Di sini karena saya sudah diobservasi dan sudah diberi rating, jadi sudah 50%. Nah, di sini kemarin pas pelaksanaan observasi oleh atasan itu pada tanggal 5 September, di mana indikator dia adalah memandu perencanaan pembelajaran. Target perilaku yang saya pilih adalah kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Dari kegiatan observasi ini kemarin dua perilaku ini yang menjadi fokus untuk diobservasi yang kita diskusikan dengan pengawas. Lanjut. Karena sudah diberi rating, sini sudah nyala, sudah biru ya, sudah bisa melanjutkan. Isi dokumen tindak lanjut. Nah, sebelum isi dokumen tindak lanjut, di sini kita perlu memperhatikan rating dari pengawas atau catatan dari pengawas. Karena kemarin ada dua, berarti saya di sini ada dua. Kalau kemarin milih satu, berarti cuma satu. Nah, ini yang diperhatikan adalah catatan ini. Nanti apakah dilakukan dan sudah dilakukan dan efektif, atau mungkin di sini ada kegiatan yang memang belum efektif. Dan di sini juga ada rekomendasi. Nah, dari rekomendasi ini yang diharapkan nanti bisa ditindaklanjuti. Di sini saya mendapat rekomendasi untuk menyusun perencanaan berbasis data. Nah, jadi nanti program sekolah ini berdasarkan perencanaan berbasis data. Nah, di sini sudah formulir diskusi tindak lanjut. Walaupun saya sudah dilakukan dan efektif, tapi saya dalam memimpin diskusi masih merasa, hasil refleksi saya dalam memimpin diskusi saya merasa belum maksimal dalam aktifkan seluruh peserta. Di sini terlihat beberapa peserta masih berbicara sendiri. Dan yang kedua, dalam penyampaian diskusi masih kurang sehingga beberapa peserta belum penuhnya paham dari apa yang saya sampaikan. Terlihat dari mereka menanyakan kembali apa yang saya sampaikan. Nah, berarti di sini kemampuan dalam memimpin saya perlu ditingkatkan. Nah, di sini untuk refleksi kepala sekolah, silakan berdasarkan tentunya fokus pada target perilaku. Itu kan sudah ada indikator-indikator. Kemudian di sini sudah pengaduan. Tadi saya sudah mencoba kesulitannya tadi belum memimpin diskusi secara maksimal, masih ada beberapa peserta bicara sendiri. Nah, tentunya perilakunya tadi sudah dengan berbicara sendiri, ada yang belum paham. Silakan nanti sini dituliskan di sini. Kemudian mungkin juga di sini karena memimpin diskusi juga bisa dengan ada dalam memimpin diskusi belum berfokus pada data yang ada. Bisa jadi karena tadi saya mengambil diskusi tentang kita berdasarkan analisis data. Nah, boleh nanti mungkin refleksi saya belum memanfaatkan secara maksimal dari data sebagai bahan diskusi. Boleh. Kemudian selanjutnya adalah apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Karena tadi saya dalam kemampuan berkomunikasi, ya saya akan meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Mungkin tadi yang kedua ada kegiatan
belum memanfaatkan data secara maksimal atau masih kurangnya data yang relevan untuk bahan diskusi. Ya, di sini boleh. Tujuannya untuk tujuan tindak lanjut ini adalah memanfaatkan data atau mampu memanfaatkan data secara maksimal atau yang relevan untuk diskusi atau untuk kegiatan diskusi. Jadi nanti misalkan data. Silakan di sini Bapak Ibu yang merasa masih kurang, tujuannya ya untuk ditingkatkan ya dari apa yang tadi bisa direfleksikan masih kurang, berarti tujuannya di sini untuk di sini. Kemudian apa upaya ingin dilakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Nah, tentu karena saya di sekolah dasar ya yang lebih dekat adalah dengan pengurus sekolah. Ini berdiskusi dengan pengawas sekolah. Kemudian berdiskusi dengan pengawas sekolah dan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, terus bisa dengan mencari pelatihan, mungkin juga webinar terkait meningkatkan kemampuan komunikasi dalam memimpin diskusi. Nah, jadi yang dilakukan ini bisa ditambah lagi mungkin belajar mandiri di PMM silakan. Terus juga tadi yang berhubungan dengan data, supaya ingin dilanjut adalah mempelajari atau mengumpulkan data dukung serta kalau kita mengumpulkan data dukung mungkin serta berkolaborasi dengan stakeholder atau orang-orang yang terlibat di dalam diskusi yang kita laksanakan. Kalau diskusinya tentang pembelajaran, mungkin bisa jadi di situ kita butuh berdiskusi dengan staf didik, dengan orang tua. Jadi silakan boleh dituliskan di sini. Silakan nanti dikembangkan sesuai dengan hasil refleksi Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu di sini akan melakukan tindak lanjut? Karena kita kemarin, kalau saya di sini September sudah diobservasi, saya akan melaksanakannya di bulan Oktober 2020. Apa dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, di sini tinggal pilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Jadi tinggal pilihlah ya. Kalau di sini tidak ada pilihan, memperoleh mentoring dari, nah bisa di sini karena kita kepala sekolah, lainnya karena di situ tidak ada memperoleh mentoring dari pengawas. Dan dukungan yang dibutuhkan. Nah, misalkan tadi mungkin karena kita ingin yang berhubungan dengan data, bisa nanti dukungannya dari rekan guru dan peserta didik, boleh bisa jadi yang dibutuhkan dari Bapak Ibu dalam hal peningkatan tersebut bisa juga dengan yang lain. Dan juga dukungan-dukungan yang tentunya untuk mewujudkan tadi hasil refleksi dan untuk mewujudkan
tujuan tindak lanjut. Silakan Mbak di sini isi dukungan yang dibutuhkan. Nah, tapi kalau misalkan di sini ada ya tinggal kita pilih. Kemudian penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran ini apabila ada yang dibutuhkan. Sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar. Yang di sini sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Bisa kalau sumber daya di sini kan banyak sekali kan. Kalau kita untuk praktik sumber daya di situ ada mungkin ada yang berupa rekan guru, ada mungkin forum-forum yang untuk kita belajar dalam berdiskusi, saling mengobservasi, saling memberikan masukan. Kemudian berikutnya, yang ini adalah sifatnya opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Tapi setidaknya sebagai bentuk kita belajar, pilih belajar dari platform. Nah, salah satu yang untuk kita pilih lah salah satu. Yang sesuai untuk yang tadi di sana. Nah, bagaimana proses perencanaan dilakukan? Nah, misalkan dengan berhubungan dengan data dalam memimpin diskusi kita belajar bagaimana proses perencanaan yang dilakukan. Satu mau berapa silahkan. Kapan? Nah, kapan akan mempelajari di PM aja? Karena kita tidak lanjut di Oktober, kita usahakan di Oktober. Di bulan Oktober. Apa dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, kita tinggal pilih siapa yang dibutuhkan di sini. Karena saya kepala sekolah, di sini saya pengen yang lainnya adalah butuh dukungan dari pengawas sekolah, rekan guru, peserta didik. Mungkin dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan tindak lanjut adalah mungkin karena di sekolah jaringan yang bagus, jaringan yang baik. Kemudian juga mungkin dukungan yang lain adalah komunitas belajar yang ada di sekolah atau dengan komunitas yang kira-kira kita bisa belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam tadi karena saya dalam komunikasi jadi bisa dengan memanfaatkan komunitas. Nah seperti ini yang saya isi seperti ini. Kemudian kalau sudah merasa yakin sudah baiknya adalah diskusikan dengan pengawas kembali. Langsung kita kumpulkan. Kalau sudah yakin mengerti bahwa isi dokumen saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Nah, apabila kita sudah kumpulkan, kalau belum dinilai, itu bisa diubah. Kita kumpulkan. Dan nanti setelah dikumpulkan, atau setelah diisi, bisa langsung menghubungi dengan pengawas sekolah untuk berkomunikasi bahwa sudah mengisi kelas. Nanti kita akan isi dokumen apabila sudah dibeli penilaian oleh sekolah maka ada isi dokumen regulasi tindak. Itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sini bukan untuk apa-apa, belajar bersama. Terima kasih.